Nah sekarang ma'rifatu dinil Islam dalam sub tauhid, dalam sub lagi baca sholawat juga harus pakai dalil. Karena itu adalah ibadah. Perintahnya di Quran ada, penjelasannya Rasulullah juga ada. Kecuali kalau Nabi menyatakan ya terserah kamu, membuat modifikasi terserah. Nah, tapi kan tidak. Nabi kan memerintahkan supaya menirukan lafal yang dari Nabi. Maka dalam kitab ini akidah tauhid itu yang diajarkan oleh Al-Quran maupun yang diajarkan oleh Nabi, setiap orang Islam meyakini bahwa hanya Allah sajalah yang mengurai kerepotan manusia, yang memenuhi hajat manusia, yang memberi apa yang diminta oleh manusia. Itu siapa? Allah. Maka dalam hadis yang lain di Arba'in Nawawi itu juga ada, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau sampean minta, mintalah kepada Allah. Kalau sampean minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Nah, itu akidah tauhid itu di situ. Supaya tidak nabrak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu tadi. Bukan kepada Nabi, bukan kepada Rasul, bukan kepada siapa saja, begitu. Wala yajuzu li muslimin, ya, tidak boleh bagi umat Islam ayyadu ghairallahi li tafriji hammihi au shifai maradihi. Tidak boleh bagi umat Islam itu untuk meminta dan meyakini selain daripada Allah yang bisa menyembuhkan penyakitnya, selain daripada Allah yang bisa kemudian memenuhi harapannya. Itu tidak bisa. Nah, begitu. Coba tak cek. Yang menghapus dosa itu siapa? Apakah Allah ataukah Nabi? Jawabannya jelas Allah. Lalu Nabi itu menghapus apa? Saya ulangi. Yang menghapus dosa apakah Allah ataukah Nabi? Jawabannya Allah. Lalu Nabi itu menghapus apa? Nah, ini benar Pak. Menghapus kesyirikan, berbagai macam fenomena kesyirikan, berbagai macam keberhalaan, diapakan sama Nabi? Hapus. Jadi tugas Nabi itu bukan menjelaskan itu loh Allah ada, bukan. Tapi mengajak orang menghapus segala macam bentuk peribadatan dan hanya mengajak kembali kepada siapa? Allah. Mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat. Jenengan pernah mendengarkan begini Pak? Ini saya sudah mengulangi 3 kali atau 4 kali. Apa berkenan kalau saya ulangi lagi? Kalau tidak, wabillahi taufik wal hidayah. Ada sayup-sayup kita dengar, alaika ya salam khairul anbiya assalamu alaik. Terusnya, alaika ya salam ya makhidhunub assalamu alaik. Yang kedua itu loh Pak, semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada engkau wahai orang yang menghapus dosa. Siapa Pak yang menghapus dosa? Allah kan. Tapi ini dimaknani begitu, alaika ya salam ya makhidhunub. Makhidhunub itu menghapus dosa. Nah, itu kalau tidak dibahas, tidak diterangkan, orang menjadi tidak paham. Dikiranya baik-baik saja, dikiranya lurus-lurus saja. Tidak begitu. Maka syahadat itu menafikan itu menghapus segala sistem keberhalaan dan hanya dikembalikan kepada Allah saja. Jadi kembali lagi, la yajuzu li muslim, tidak boleh bagi orang Islam ayyad'u ghairallah, memohon kepada selain daripada Allah untuk memenuhi kebutuhannya atau menghapus dosanya atau menyembuhkan yang sakit. Syifa'il marad. Ya. Jenengan itu kalau ada orang sakit didoakan, Rabbin nas adhibil ba'sa isfi anta syafi. Hanya engkau ya Allah yang menyembuhkan. La syifaa'a illa syifa'uka. Tidak ada kesembuhan kecuali dari engkau. Bukan Pak Dokter, bukan Bu Dokter, bukan siapa-siapa, tapi iman kita Allah. Buktinya gimana?
Jika diagnosanya sudah betul, obatnya dosisnya sudah benar, cara minum obat sudah benar, dietnya sudah betul, istirahatnya sudah betul, ada jaminan orang itu sehat? Enggak. Ada kalanya malah cepat apa? Mati. Nah itu ya. Kemudian walau kanal mad'u, walaupun yang diminta itu malakan mursalan, ya, seorang malaikat yang diutus oleh Allah, atau nabiyan mursalan au malakan muqarraban, yang diminta itu baik nabi maupun malaikat itu tidak punya hak. Maka dalam bahasa yang berbeda, saya ulangi, bahasa yang berbeda, dalam diri Nabi Muhammad itu tidak ada dua unsur. Unsur-unsur rububiyah, juga tidak ada unsur-unsur uluhiyah. Halo? Ada berapa unsur tadi, Pak? Satu tadi apa? Yang kedua tadi uluhiyah. Apa maksudnya? Unsur-unsur rububiyah yang menciptakan semuanya ini adalah Allah tunggal esa. Nabi enggak. Nabi enggak punya ikut kontribusi untuk menciptakan semuanya itu. Nah, makanya jenengan baca Al-Fatihah itu kan bagus sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin itu Allah. Nabi sedikit pun tidak ada unsur-unsur rububiyah itu tadi. Unsur-unsur uluhiyah adalah unsur-unsur yang Nabi itu bisa disembah. Tidak ada. Karena hakikatnya sama dengan manusia pada umumnya. Nah, di dalam Al-Quran diterangkan, minta tolong kalau ada yang bisa membaca terjemahnya, surat Al-Isra ayat 56 dan 57. Ya, pakai ini Mas. Kata Al-Quran, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa dzurri ankum wala tahwila ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana makhdhura. Kalau enggak saya sendiri ya. 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 Jadi terjemahnya dalam surat Isra tadi ayat 56 dan 50 berapa? 7. Jadi katakanlah Muhammad ya, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan, serulah, mintalah yang kamu anggap sebagai Tuhan itu selain daripada Allah. Maka mereka tidak akan apa? Mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya darimu dan tidak pula apa? Memindahkannya. Orang-orang yang mereka seru, baik Nabi maupun siapa saja, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat? Saya tanya, Nabi juga mencari jalan enggak untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah? Ya. Para wali mencari jalan enggak untuk mendekatkan diri kepada Allah? Jawabannya iya. Tak tanya sekarang, panjenengan ini juga mencari jalan enggak untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah? Oh, gak temenan ngono. Iya, mencari jalan. Lewat apa Pak mencari jalan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah? Sudah dibahas beberapa bulan yang lalu. Garis besarnya satu, pakai apa? Bil a'malis sholihah, dengan amal soleh. Variasinya macam-macam. Tidak ada orang yang tidak beramal soleh itu. Ya. Nah, kejujuran saja bagian daripada amal soleh. Di kitab ini juga dirinci itu. Ya. Nah, yang kedua, bi asma'illah al-husna, dengan menyebut asmaul husna. Tapi kata kitab ini di dalam surat Al-A'raf, kalau menyebut nama Allah lanjutkan dengan apa? Meminta. Ya Allah ya Razak. Lalu lanjutkan dengan apa? Berikan kami apa? Rezeki. Ya, ya Allah ya Salam, berikan kami apa? Keselamatan. Jangan kan apalnya ya Razak tok kan? Ya. Ya, ya Salam juga iya. Ah, begitu ya. Ya Allah ya Qawiyu, ya, berikanlah kami apa? Kekuatan.
Tapi dengan pakai Qadariyah orang latihan boleh nggak? Boleh. Orang mau pergi naik motor ke sana kemari ya, dengan Qadari itu maksudnya sesuatu yang menurut nalar sehatnya manusia, motornya diperbaiki, dicari lewat jalan yang mana, perhatikan rambu-rambu lintas, itu boleh. Tapi hakikatnya andai kata orang itu selamat sampai di tujuan, itu sebenarnya siapa yang menyelamatkan? Allah. Dan yang ketiga, mencari jalan bisa mendekatkan diri kepada Allah itu lewat doanya orang yang masih hidup. Jadi kalau saya minta tolong bapak-bapak itu mendoakan saya karena panjenengan masih sugeng ahli ibadah, boleh nggak Pak? Boleh. Pak, tolong saya doakan, ini ada masalah supaya saya terhindar dari masalah itu. Ya. Apa saya tidak berdoa sendiri? Iya, tapi boleh juga pakai syariat itu mendoakan orang lain. Atau bapak-bapak minta tolong saya supaya Pak Ustadz tolong didoakan. Boleh Pak? Setiap ketemu saya begitu, Pak Ustadz tolong didoakan. Apa sih Pak kok serius? Ini semuanya sudah setuju, tinggal istri saya yang setuju Pak Ustadz. Ngerti maksudnya? Apa sih Pak? Saya mau menjual tanah di desa, semuanya sudah setuju, istri saya yang belum setuju ya. Saya main gesusu udon. Itu boleh. Nah kalau di tauhid tidak boleh lewat orang yang sudah meninggal. Tapi nyatanya panjenengan dan saya tidak boleh menutup mata. Iya toh Pak ya? Ada nggak sahabat-sahabat kita yang minta kepada Allah lewat orang yang sudah wafat? Ada. Ya tapi nggak boleh emosi, sampean biasa aja. Ada. Tapi kalau tauhid enggak. Dasarnya apa? Nah, sudah sering kali saya sebutkan di dalam kitab Tauhidul Ahkam, yang paling cetha welo-welo itu adalah ketika peristiwanya Umar bin Khattab mengalami masa paceklik, lalu Umar bin Khattab berinisiatif datang ke siapa? Ke Nabi, minta supaya Nabi berdoa kepada Allah. Lalu Nabi berdoa, kemudian Allah berkenan menurunkan hujan, karena paceklik nggak ada hujan. Tapi ketika Rasulullah sudah wafat, itu jelas itu Bukhari yang meneliti kebenarannya peristiwa itu. Ya, Rasulullah wafat, panas lagi, paceklik lagi, tidak ada hujan. Umar mengulangi, tidak datang ke Nabi, tapi datang ke siapa? Ada yang pirsa? Abbas. Siapa Abbas itu? Pamannya Nabi. Bagaimana lafalnya di dalam hadis itu atau athar itu? Justru Umar matur sama Allah, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina. Ya Allah, dulu ketika nabimu masih ada, saya berwasilah kepadamu lewat nabi. Itu maksudnya saya minta nabi supaya berdoa kepadamu, lalu engkau beri hujan. Wa inna kunna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina fasqina. Dan sekarang ya Allah, saya berwasilah kepadamu lewat pamannya nabimu. Namanya siapa tadi? Abbas. Berikanlah kami apa? Hujan. Jadi yang ini tadi memberitahu dulu ketika nabimu masih ada, saya bertawasul kepadamu lewat nabi. Maksudnya nabi supaya berdoa, lalu engkau beri hujan. Nah sekarang karena nabimu tidak ada, saya bertawasilah kepadamu lewat pamannya nabimu. Berikanlah kami hujan. Dari ceritanya Umar bin Khattab yang menurut Bukhari adalah sahih, itu bisa diambil pelajaran bahwa kalau bertawasul kepada Allah, mintalah doanya orang yang masih apa? Hidup. Ini jelas itu Pak ya. Ya, tapi bisa di persimpangan jalan, bisa berbeda. Ya, siapa yang melarang? Nah ini Umar. Saya rasa Umar itu ilmu agamanya tidak kalah dengan orang-orang sekarang. Betul Pak ya? Ini Umar bin Khattab, bukan Umar Bakri. Nah begitu. Ya itu serius itu. Ya. Nah, inilah yang harus dibuka ya, beberapa keterangan berkaitan dengan yang saya sebutkan tadi. Kemudian berikutnya ya, qala al-mufassirun ya, para ahli tafsir mengatakan nuzilat fi jama'atin kanu yad'un al-masih awil malaika awil sholihin awil jin minal jin.
Jadi ayat itu tadi yang maknanya adalah katakanlah ya, panggillah, mintalah yang kamu sangka, yang kamu yakini selain daripada Allah itu, yang bisa fala yamlikuna kasfaduri, tidak bisa menghilangkan kesulitan dari kamu, dan juga tidak bisa mengalihkan ya mereka sendiri mencari jalan kepada Allah. Mengapa ada ayat itu? Itu diterangkan qaulal mufassirun, kata para ahli tafsir, ayat itu diturunkan dalam kelompok manusia yang mereka itu memohon kepada Al-Masih. Ya, tetapi kemudian Allah menyangkal dengan itu tadi. Kemudian berikutnya yang kedua, kaifa yardo? Bagaimana Rasulullah bisa ridho? Bi ayyuqala an yukhilul uqad, yang Nabi itu dianggap bisa mengurai kesulitan, wa yufarrijul kurab, ya, dan bisa memenuhi harapannya manusia, ya, padahal di Al-Qur'an diterangkan la amliku li nafsi naf'a wala dharra illa masya Allah. Apa terjemahnya itu, Pak? Ya. Ada terjemahnya di pakai surat apa itu? Surat Al-A'raf ayat 188. Nggih. Terus saya potong dulu. Diulangi lagi, monggo, enggak apa-apa. Katakanlah, Nggih. aku tidak kuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudorotan kecuali yang dikehendaki Allah. Itu Pak, ada terusnya, dan ini sudah sering kali disebutkan. Andai kata saat itu Nabi itu berdakwah, lalu orang dapat hidayah, itu faktornya dari Nabi memberikan hidayah ataukah Allah? Nah ini, aku tidak bisa memberi manfaat. Dari mana jenengan bisa jawab begitu? Yaitu dari ketika peristiwa pamannya Rasulullah mau menjelang apa? Wafat. Nabi datang ke situ. Ini buktinya itu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada pamannya? Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan akhajulaka biha indallah. Paman, lafalkan la ilaha illallah menjelang wafat. Hanya dengan itu aku bisa membela engkau di sisi Allah. Tapi Abu Thalib ini tidak membaca la ilaha illallah. Ya, memaksa tidak bisa. Walaupun di situ ada dua orang kafir, yang satu namanya Abdullah bin Umayyah, yang satu adalah Abu Jahal. Ini menghalang-halangi. Fa'ada alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'ada. Nabi mengulangi lagi, dua orang ini mengulangi lagi. Apa kata-katanya? Atarghabu amilati Abdul Muthalib. Abu Thalib, kalau kamu membaca syahadat berarti sudah mengingkari agama nenek moyang. Itu sudah dibahas dalam kitab yang lama itu, yaitu di bab 18. Jadi Nabi tidak bisa. Kalau orang dapat kebaikan itu dari illa masya Allah, dari Allah. Atau ada orang kurang ajar sama Nabi, lalu orang itu sengsara, dapat musibah. Kualat Nabi apa enggak? Saya ulangi, kalau ada orang kurang ajar sama Nabi, lalu orang itu dapat musibah beruntun, ini kualat Nabi apa enggak? Halo? Iya. Tapi ada enggak orang ngomong gitu? Ada. Itu orang di luar masjid atau dalam masjid? Termasuk, mohon maaf, saya sering ditanya orang ketika ada peristiwa Duren 3. Ngarai mabuk enggak makan duren sampai 3 itu, Pak? Iya. Ustaz, peristiwa duren 3 itu kualat kilometer 50. Enggak Mas. Enggak ada hubungannya. 6 orang sahabat kita, adik-adik remaja yang wafat itu sudah enggak bisa balas. Berdoa aja enggak bisa. Teman-temannya masih hidup juga enggak bisa balas. Organisasinya juga enggak bisa. Ustadznya, kiainya, imamnya juga tidak bisa balas. Tapi siapa ustadz yang? Allah Subhanahu wa ta'ala.
tanpa sepengetahuan mereka. Bagaimana caranya Allah balas? Tidak tahu. Ya, ini la amliku li nafsi naf'a wala dharra illa masya Allah. Kecuali kalau Allah yang menghendaki. Kok bisa itu? Dari nalar yang bagaimana? Sepertinya orang itu bisa menunjukkan aibnya sendiri. Betul Pak ya? Menunjukkan cacatnya sendiri. Ya, barangkali orang itu pengalaman merekayasa sukses, merekayasa sukses, merekayasa sukses. Kali ini kena apanya? Ya, jadi menunjukkan itu dirinya sendiri yang mengungkap aibnya sendiri. Makanya orang tidak boleh main-main dengan orang yang dianggap soleh itu. Allah, ya, seperti Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun, secara physically kekuatannya jauh lebih kuat Fir'aun daripada Nabi Musa. Tentara mereka punya, senjata mereka punya, intelijen mereka punya, hubungan dengan asing juga mereka punya. Nabi Musa punya apa? Punya tongkat tok. Ya. Nah, tapi di pelariannya Nabi Musa yang dilakukan dua. Satu berdoa, yang satu waspada, ya tarokob. Lalu berdoa, Rabbi najini minal qaumidz zalimin, Rabbi najini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari orang yang apa? Zalim. Fir'aun itu zalim. Caranya bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Musa? Apakah Nabi Musa diungsikan ke negara lain? Tidak. Apakah Nabi Musa diberi mukjizat yang tidak bisa dibaca oleh Fir'aun? Tidak. Tapi apa caranya menyelamatkan? Fir'aun yang ditenggelamkan. Selesai. Ya, yang dimusuhi yang diselamatkan. Yang ditenggelamkan oleh siapa? Oleh Allah. Musuhnya tadi. Nah, itu mungkin juga nyambung. Kalau saya mengatakan itu doa, bukan sholawat, tapi di masyarakat menyebut sholawat. Wa asyghili zalimin bizzalimin. Ada begitu Pak ya? Terusnya, wa akhrijna min bainihim salimin. Nah, itu cengkoknya harus betul itu. Oh, enggak betul enggak enak nanti Pak. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyghilidz zalimina bizzalimin. Ya Allah, orang yang zalim itu sibukkan mereka mendolimi teman-temannya sendiri. Jangan mendolimi kami. Nah, keluarkan kami dari kezaliman mereka dengan selamat. Nah, tapi mungkin adik-adik kita itu enggak, maknanya itu enggak paham. Apa lagune tok? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asyghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya bolak-balik begini, ada yang tanya, Pak Ustadz ini dulu penyanyi tak? Lu ngawur. Enggak. Kok penyanyi? Tapi saya hafal begitu-begitu itu. Ya, termasuk selawat nariyah itu. Ya. Nah, disitulah ya. Nanti kita pelajari berikutnya. Jadi sekali lagi ini memberitahu yang ikut ngaji dan siapa saja yang sependapat dengan isinya ini. Tapi nyatanya, zahirnya ada sahabat kita, saudara kita yang membaca salawat ini jauh lebih sering, lebih banyak daripada membaca salawat yang diajarkan oleh Nabi. Kalau tauhid enggak. Nah begitu ya. Bahkan ini dimaknani menjadi, menurut kitab ini menjadi salat apa? Bid'ah, as-salawatul mubtada'ah. Wallahu a'lam. Nah begitu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.